passive filter itu merupakan tapis atau penyaring yang nanti bisa meluluskan suatu frekuensi ya, entah itu tengah, frekuensi rendah, atau frekuensi tinggi, atau juga bisa meneruskan frekuensi tinggi dan rendah, sehingga tengah itu malah ditindas. Nah, itu karakter filter bisa seperti itu. Nah, passive filter itu berarti filter yang tidak ada penguatnya. Komponen utama nanti ada kapasitor, ada juga resistor, dan juga ada induktor. Nah, ada beberapa jenis passive filter yang biasa kita gunakan diantaranya, yang pertama adalah low pass filter atau filter lulus rendah. Nah, filter ini itu biasanya memang mempunyai karakter ya untuk meluluskan frekuensi rendah. Jadi dari 0 Hz sampai frekuensi tertentu yang dinamakan frekuensi cut off. Nah, filter ini akan menindas atau menolak ya, tapi kadang-kadang pada beberapa literatur itu menggunakan kata menindas ya, frekuensi yang tinggi. Nah, sehingga secara ideal itu penguatannya seperti ini. Ini low pass filter meluluskan frekuensi rendah, frekuensi tinggi itu ditolak. Nah, di sini yang ini disebut dengan pita yang diluluskan atau pass band, ini pita yang ditolak atau stop band. Atau ini bidang yang diluluskan, ini bidang yang ditolak. Nah, itu karakter untuk low pass filter seperti itu. Nah, kemudian ya, filter ini itu mempunyai komponen utama yang dapat dibentuk menggunakan sebuah resistor dan kapasitor seperti ini. Ada resistor, ada kapasitor. Nah, di sini kalau mau mencari tegangan keluarannya, ini saya kira juga sudah pernah dipelajari dulu ya. Jadi ini tegangan keluaran ini kan seperti suatu pembagi tegangan ya. Ini ada resistor, ada kapasitor. Kalau mengikuti rumus pembagi tegangan ya tegangan di sini itu adalah impedans di sini dibagi dengan impedans totalnya ini dengan ini. Nah, impedans di sini itu dinyatakan dengan XC. Impedans total ya berarti R kuadrat plus XC kuadrat di akar. Nah, ini impedans totalnya itu Z ini. Ini XC itu merupakan impedans kapasitor. Impedans yang dibentuk oleh kapasitor dinamakan dengan reaktans kapasitor atau kapasitif reaktans. Nah, ini sehingga tegangan keluarannya itu dapat dinyatakan atau dicari dengan persamaan seperti ini. Nah, ini karakternya. Jadi nanti untuk frekuensi rendah itu filter ini akan meluluskan atau memberikan penguatan yang cukup tinggi. Ya, mungkin dapat mendekati 0 dB. Nah, sehingga tidak ada pelemahan ya kalau 0 dB. Dengan semakin tinggi frekuensi itu nanti akan semakin rendah penguatannya. Ya, semakin rendah. Penguatannya ini akan minus. Penguatan minus itu berarti ada pelemahan. Ini pelemahan terus dilemahkan sampai ke sini ya. Nah, itu. Nah, ini merupakan pita atau bidang yang diluluskan nih ya, atau ini bandwidth-nya. Nah, ini sehingga disebut kadang-kadang disebut dengan pass band ya, atau pita yang diluluskan atau bidang yang diluluskan. Ini bidang yang ditindas atau bidang yang di stop, maka disebut dengan stop band. Nah, suatu filter itu dengan rangkaian seperti ini itu di sini akan semakin tinggi frekuensinya akan semakin tinggi menindasnya. Nah, menindasnya itu dengan kemiringan 20 dB per dekade. Per dekade itu maksudnya berarti untuk setiap kenaikan 10 kalinya itu akan penindasannya akan semakin naik sebesar 20 dB atau penguatannya bertambah minus 20 dB. Jadi ini kemiringannya 20 dB per dekade atau 20 dB per kenaikan 10 kali frekuensinya. Nah, nanti akan kita demokan ya. Grafik ini nanti dapat dibuat menggunakan Proteus. Nanti kita demokan bagaimana cara membuatnya, juga bagaimana kita bisa mengamati ini ya, penurunannya ini bagaimana. Ini penurunan minus 20 dB ini berlaku untuk semua kombinasi R dan C. Nah, sehingga nanti kombinasi R dan C ini nanti menggeser
frekuensi cut off-nya ini, atau ada yang menyebut dengan frekuensi corner-nya ini ya. Frekuensi corner itu nanti dinyatakan pada saat penindasan itu sebesar minus 3 dB. Nah, itu. Nah, kemudian ini ya, semakin tinggi frekuensi itu juga nanti di sini terjadi penyimpangan sudut fase. Nah, ini kalau kita lihat sudut fasenya di sini tuh 0, pada frekuensi rendah tuh 0 sudut fasenya. Dengan semakin tinggi frekuensi itu nanti sudut fase akan semakin ketinggalan. Jadi nanti ini tegangannya akan semakin ketinggalan, tegangan outputnya. Nah, pada saat ketinggalannya itu 45 derajat, nah inilah saat di sini penguatannya itu minus 3 dB. Nah itu untuk filter lulus rendah itu seperti itu. Nah, ini frekuensi cornernya ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini ya, per 2pi kalikan RC ini, nilai R dan nilai C-nya. Nah, itu untuk filter lulus rendah itu seperti itu. Nah, kemudian kalau mau dilihat fungsi transfernya atau transfer function, kalau ini kan ini menentukan tegangan keluaran. Kalau kita melihat fungsi transfernya, berarti fungsi transfer itu berarti apa hubungan V out dengan V in? Ya tinggal nanti diingat aja ini. Ini V out, ini V in masukkan ke sini ya. Berarti V out per in ya sebenarnya XC per Z. Itu kalau dilihat dari nilai impedance-nya. Nah, tapi kalau dilihat dari sudutnya, nah ini kita dapatkan persamaan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini VO per W sama dengan 1 JWC per R plus 1 per JWC, atau disederhanakan jadi seperti ini. Ya. W itu kan sama dengan S kali C ya. Nah, ini W itu 2pi ya. Jadi JWC ini kan J 2pi F RC gitu ya. Nah, kemudian filter ini itu nanti bisa dibuat bertingkat. Maksudnya bertingkat itu bagaimana? Karena ini terdiri dari 1 R dan 1 C, nah maka ini disebut dengan filter orde pertama. Nah, ini filter orde pertama. Karakter filter orde pertama itu mempunyai slope atau penurunan minus 20 dB. Nah, nanti kalau filternya nanti dijadikan orde yang lebih tinggi, ya nanti bisa lebih curam lagi. Nah, jadi ini filter orde pertama itu terdiri dari sebuah R dan C. Nah, dengan fungsi transfer seperti ini. Ya, sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, kemudian fungsi transfer itu juga nanti dapat dinyatakan dengan kawasan frekuensi. Ya, ini dapat dinyatakan dengan kawasan frekuensi. Kalau kita gunakan kawasan frekuensi, ya tinggal kita ganti aja JW ini dengan S. Nah, ini seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan 1 plus SRC. Nah, ini di sini kalau nanti menggunakan transformasi Laplace, nanti ini akan banyak menggunakan notasi S seperti ini. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa ini fungsi transfer ini berlaku untuk filter orde pertama yang terdiri dari R dan C seperti ini dengan slope minus 20 dB. Nah, kalau kita ingin menambah lebih curam di sini, ya, menambah lebih curam di sini ya, sehingga nanti di sini memang benar-benar terjadi perbedaan yang sangat besar antara gain bagian passband dan stopband. Nah, kita bisa menggunakan filter orde kedua. Ini kita double R dan C-nya. Nah, sehingga menjadi rangkaian seperti ini. Ini ya. Ada RC, ini tingkat pertama, ini RC kedua, ini tingkat kedua. Nah, sehingga nanti bisa mendapatkan slope hingga minus 40 dB per dekade. Ya, kalau tadi itu hanya minus 20 dB per dekade, sekarang bisa mencapai minus 40 dB per dekade. Ini kan lebih curam. Nah, ini lebih bagus. Karena nanti pada beberapa aplikasi kadang-kadang memang dibutuhkan seperti ini ya. Jadi kita menginginkan yang bagian passband ini memang diteruskan, yang ini yang stopband ini benar-benar dihambat atau tidak diluluskan. Nah, sehingga kita bisa menggunakan filter yang lebih curam di sini slope-nya, bisa menggunakan orde kedua. Kalau masih kurang curam nanti bisa menggunakan orde ketiga, orde keempat dan seterusnya seperti itu. Sehingga nanti bisa lebih curam.
Nah, kemudian ini frekuensi cornernya, ini sudah ada rumusnya, tinggal digunakan saja. Ini jika C1, C2-nya berbeda, maka menggunakan rumus ini ya. Nah, itu jadi kita bisa membuat ini slope-nya lebih curam dengan menaikkan ordernya. Nah, jadi pada low pass filter atau filter lulus rendah itu filter yang meneruskan frekuensi rendah hingga frekuensi tertentu, kemudian dia akan menindas frekuensi yang lebih tinggi dengan kecuraman yang dapat diatur tergantung dari order atau tingkatnya. Ya, kalau order 1 maka ini hanya minus 20 dB, order 2 bisa lebih curam lagi, minus 40 dB. Order 3 nanti bisa minus 60 dB ya, sehingga lebih curam lagi. Nah, itu karakter untuk filter lulus rendah atau low pass filter. Nah, kebalikan dari filter lulus rendah itu adalah filter lulus tinggi atau high pass filter. Nah, ini high pass filter. Nah, pada high pass filter ini, pada high pass filter ini nanti dapat digunakan juga komponen RC. Nah, filter ini nanti mengizinkan adanya frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi diizinkan, yang frekuensi rendahnya nanti akan ditindas. Ini dibalik dari yang tadi. Nah, jadi frekuensi rendah nanti akan ditindas, frekuensi tinggi akan diluluskan. Nah, sehingga di sini untuk penguatnya dapat digambarkan seperti ini ya. Frekuensi tinggi diluluskan, frekuensi rendah nanti akan ditindas seperti ini. Nah, itu karakter high pass filter seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat rangkaiannya, nah ini dapat dibuat menggunakan RC seperti ini. CR ya, ini kebalik ya, CR ya. Nah, saya balik sekalian. Ya. Nah, ini rangkaiannya CR seperti ini, menggunakan kapasitor dan resistor. Nah, kemudian kalau dilihat dari tanggapan frekuensinya, maka filter ini tuh nanti akan meluluskan frekuensi tinggi ini ya. Nah, sehingga bandwidth-nya mulai dari frekuensi corner di sini atau frekuensi cut off hingga frekuensi yang tak terhingga tingginya. Untuk frekuensi rendah dia akan ditindas. Nah, untuk tegangan di sini, nah ini kalau kita lihat di sini pada tegangan tinggi itu, pada frekuensi tinggi itu tegangannya di sini tidak mengalami fase yang mendahului. Nah, tapi dengan semakin rendah frekuensi akan semakin mendahului tegangannya. Tegangan output akan mendahului dari tegangan inputnya. Nah, pada saat di sini mendahului 45 derajat, yaitu bertepatan dengan minus 3 dB di sini. Nah, ini pada saat frekuensi corner ini berarti di sini minus 3 dB atau ini tegangan mendahului 45 derajat. Nah, kemudian untuk penguatannya, nah ini langsung aja ya penguatannya itu, ini berarti ini kan V out per V in, ini tinggal resistor di sini, ya R di sini, dibagi dengan total impedance, R per Z. Ya. Kemudian untuk frekuensi corner ini sama dengan tadi 2/2 pi RC. Nah, itu untuk high pass filter. Nah, sama seperti pada low pass filter, pada high pass filter ini juga ada filter order 1, ada filter order 2. Filter order 1 berarti nanti di sini slope-nya itu slope-nya itu plus 20 dB. Berarti ini setiap frekuensi itu naik 2 kali, di sini ada peningkatan gain 20 dB. Nah, jika mencapai sini, nanti di sini gainnya itu akan konstan ya. Gainnya itu mendekati 0 dB.
Nah, kalau yang filter order 2, nanti bisa gainnya lebih tinggi, nanti slope-nya lebih tinggi ya, jadi lebih miring. Nah, ini rumusnya ini ya untuk menentukan corner gain-nya tadi itu. Nah, itu untuk filter lulus tinggi atau high pass filter. Nah, kemudian high pass filter dan low pass filter digabung menjadi band pass filter. Nah, ini band pass filter. Ini nanti juga bisa menggunakan komponen RC. Ya. Nah, ini R di sini R1 C2 membentuk low pass filter, C1 R2 membentuk high pass filter, digabung sehingga menjadi band pass filter. Nah, kalau band pass filter di sini ya dia meluluskan suatu frekuensi dengan bandwidth tertentu di tengah-tengah. Frekuensi lebih tinggi akan ditindas, frekuensi lebih rendah juga akan ditindas. Nah, itulah karakter band pass filter seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau mencari ini ya frekuensi tengahnya itu berapa? Nah, ini frekuensi tengahnya itu senternya ini ya. Nah, itu bisa menggunakan rumus ini ya, frekuensi frekuensi untuk corner yang low pass yang ini ya, high pass filter dikalikan dengan frekuensi corner yang low pass filter. Nah, ini hati-hati ini kan dibentuk oleh high pass filter ini sebenarnya. Ini dibentuk oleh low pass filter digabung. Nah, ini high pass filter, low pass filter digabung. Ini menjadi frekuensi low, ini menjadi frekuensi high. Ini batas rendahnya, ini batas tingginya. Tengah-tengahnya frekuensi batas rendah atau cut off rendah dikalikan cut off tinggi dikalikan terus nanti diakar menjadi frekuensi tengah di sini. Nah, itu karakter band pass filter seperti itu. Kemudian selain band pass filter nanti juga ada filter yang nanti akan menindas frekuensi tengah. Nah, kebalikan yang ini berarti. Jadi low pass filter, high pass filter kan saling berkebalikan. Nah, ini band pass filter, nah ini kebalikannya nanti juga ada. Kalau band pass filter itu bidang tengah-tengah diteruskan, atas ditindas, rendah ditindas. Nah, kalau filter yang kebalikannya itu nanti adalah yang tengah-tengah itu yang ditindas malah. Nah, ini yang disebut dengan band stop filter atau band reject filter. Ya, nah ini bisa menggunakan RC juga. Jadi low pass filter, high pass filter digabungkan. Nah, ini ya. Nah, ini di tengah-tengah ini ditindas tengah-tengahnya. Yang diteruskan yang frekuensi tinggi dan yang frekuensi rendah. Yang frekuensi tinggi ini yang meneruskan adalah high pass filter, yang frekuensi rendah yang meneruskan adalah low pass filternya. Nah, berarti ini yang low pass itu dilewatkan sini, ini yang low pass, ini yang frekuensi rendah, yang high pass ini yang frekuensi tinggi dilewatkan untuk high pass filternya ini ya, sehingga frekuensi tinggi lewat ini. Nah, itu nanti digabung menjadi band stop atau band reject filter. Nah, ini mencari frekuensi cornernya sama ya, untuk frekuensi cut off rendah, frekuensi cut off tinggi dikalikan terus diakar. Nah, ini band stop filter atau band reject filter seperti itu. Nah, kemudian ada juga filter yang merupakan aplikasi dari band stop filter ini yang sering disebut dengan notch filter. Nah, ini kadang-kadang ini sangat berguna ini ya, filter ini. Nah, ini notch filter. Notch filter itu nanti filter yang nanti bisa menghilangkan suatu frekuensi tertentu. Notch itu kan seakan-akan merupakan titik gitu ya. Jadi frekuensi yang tertentu itu ada yang dihilangkan. Nah, ini rangkaian dasarnya itu hanya menggunakan RC juga seperti ini. Ini contoh filter yang dasar ini ya. Twin T-notch filter. Nah, ini nanti akan menghilangkan frekuensi tertentu ini. Nah, ini contohnya ini ya. Ini contohnya kalau kita buat ini ya, frekuensi responnya ini ya. Jadi dia hanya menghilangkan frekuensi tertentu ini aja. Contohnya kalau pada audio mixer itu ya, audio mixer yang digital itu kan kadang-kadang ada filter nanti yang mungkin nanti ada filter yang bisa menghilangkan frekuensi yang nanti dengung 50 Hz dari power supply. Ya, kadang-kadang karena ground yang kurang sempurna, ya itu kadang-kadang kan 50 Hz frekuensi itu nanti bisa masuk menjadi dengung. Nah, itu kan sangat mengganggu. Nah, ini bisa dihilangkan dengan notch filter. Jadi kalau nanti pada saat nanti
nada dengung itu dominan, itu akan ditindas. Tapi kalau nada dengungnya itu tidak dominan, tidak akan ditindas. Jadi nanti dapat beroperasi secara digital itu ya. Ada semacam threshold-nya itu nanti. Nah, sehingga kalau pada apa tuh pada suatu pidato gitu ya, pada suatu ada amplifier yang ada mixer digitalnya yang sedang menyuarakan atau mengeraskan suara pidato, nanti kalau orangnya itu pas diam, itu kan kadang-kadang dengungnya terasa. Tapi kalau orangnya itu pas sedang pidato atau mengucapkan kata-kata yang cukup keras, dengungnya kan tertutup oleh kata-kata itu. Nah, pada saat diam itu dia akan ditindas dengungnya. Pada saat orangnya berbicara, dengungnya biarkan aja, tidak ditindas. Nah, ini bisa menggunakan notch filter nih ya. Ini ditindas seperti ini. Jadi ada frekuensi tertentu yang ditindas seperti ini ya. Nah, itu kegunaan notch filter itu seperti itu. Nah, kemudian ya. Nah, ini selama ini kita menggunakan filter itu hanya filter menggunakan R dan C ya. R dan C, resistor dan kapasitor. Padahal filter itu nanti juga dapat dibentuk menggunakan induktor. Tetapi karena induktor itu kadang-kadang itu lebih susah ditemukan dengan ukuran yang cukup bervariasi, maka biasanya menggunakan kapasitor seperti ini. Dan induktor itu kan juga merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dikemas dalam sebuah IC ya. Nah, kalau RC itu kan dikemas dalam IC itu kan sudah biasa ya. Sehingga R dan C itu mungkin dapat dikemas dengan ukuran yang sekecil mungkin hingga ukuran nanometer itu bisa sekarang ini ya. Sehingga ada IC itu nanti isinya miliaran kapasitor. Misalnya IC memori gitu ya. Memori itu kan satu kapasitor itu kan dapat menyimpan 1 bit. Nah, berarti kalau memorinya 4 gigabyte, nah berarti kan 4 giga, 4 miliar byte. Berarti 4 kali 8 miliar kapasitor. Ya. Nah, itu kapasitor itu memang satu perangkat yang dapat dikemas dengan ukuran yang sangat kecil dan juga resistor. Tapi kalau induktor itu susah ya, mengemas dalam ukuran yang sangat kecil itu susah. Apalagi dibentuk menggunakan IC itu susah. Apalagi kalau induktornya pakai inti ya. Induktor pakai inti besi dikemas dalam IC itu saya kira belum ada gitu ya. Nah, sehingga tidak ada IC kok isinya trafo gitu ya. Isinya kok trafo? Ini induktor yang dikemas IC. Isinya apa ini trafo? Oh, nggak ada gitu ya. Nah, itu. Karena induktor itu memang kalau dikemas ukuran kecil itu susah. Nah, sehingga untuk memudahnya kadang-kadang perancangan filter itu kadang-kadang menggunakan kapasitor. Karena di negara maju itu kan tesis skripsi itu kan kadang-kadang sudah merancang rangkaian dalam suatu IC ya. Jadi ini kalau dikemas dalam satu IC berarti ini ukurannya berapa. Nah, itu di beberapa negara maju seperti itu. Nah, tapi filter itu memang nanti bisa dibentuk dengan resistor dan kapasitor. Nah, yang filter yang tadi kita pelajari ya, low pass filter, high pass filter itu nanti dapat dikemas dalam resistor dan juga kapasitor. Nah, sehingga ada filter kapasitif, ada filter induktif sebenarnya. Ini contoh low pass filter, tapi ini merupakan filter kapasitif. Ya, filter kapasitif berarti nanti ada rangkaian R dan C. Nah, ini filter high pass. Ini high pass filter menggunakan kapasitif juga. Ini ada C dan R. Nah, ini sebenarnya dapat diubah menjadi R dan L. Contoh untuk low pass filter. Nah, ini biasanya menggunakan induktor seperti ini. Ini ada L, ini ada R. Induktor itu kan nanti mencegah atau menindas frekuensi tinggi. Nah, sehingga ini filter seperti ini nanti akan meluluskan frekuensi rendah. Ini bersifat sebagai low pass filter. Nah, kalau yang high pass filter, nah ini akan meneruskan frekuensi rendah di sini. Frekuensi tinggi, nah ini masuk ke kanan gitu ya, masuk ke bebannya. Nah, berarti rangkaian ini bertindak sebagai high pass filter. Nah, itu jadi filter itu nanti bisa dibentuk dari kapasitor, bisa dibentuk dari induktor. Nah, kemudian kita juga mengenal adanya kualitas filternya. Kualitas filternya. Nah, sering disebut dengan faktor key, gitu ya. Faktor quality. Faktor kualitas. Nah, faktor kualitas itu adalah
perbandingan antara energi yang tersimpan dengan energi yang terdisipasi per siklus. Ya, semakin besar energi yang terdisipasi, ya berarti semakin kecil kualitasnya. Energi itu akan terdisipasi kalau dia lewat resistor. Energi akan tersimpan ya, dalam bentuk medan magnet itu kalau di induktor. Kalau dalam bentuk medan statik berarti di kapasitor. Nah, berarti semakin besar kapasitansnya dan semakin besar induktansinya berarti akan semakin besar Q-nya. Semakin besar resistornya, semakin kecil Q-nya. Nah, sehingga kita mengenal rumus faktor quality seperti ini ya. Ini kalau melibatkan R dan C ini seper omega CR. Kalau melibatkan L berarti W omega L kalikan R. Nah, ini ternyata faktor kualitas itu tergantung dari frekuensinya ini ya. Jadi semakin ini kan omega ini kan 2πf. 2πf. Nah, berarti di sini faktor kualitas itu nanti akan semakin kecil dengan naiknya frekuensi. Kalau ini akan semakin besar dengan naiknya frekuensi. Ya, berarti filter yang melibatkan C itu semakin tinggi frekuensi itu nanti akan semakin kecil faktor kualitinya. Pada filter induktif itu nanti akan semakin besar frekuensinya akan semakin besar juga faktor kualitasnya. Nah, itu faktor kualitas seperti itu. Nah, kalau pada rangkaian ya misalnya pada rangkaian tuning gitu ya. Nah, faktor kualitas itu nanti dapat mempengaruhi dari ini ya, FC per F1 min F2. Loh, ini maksudnya apa ini? Nah, kira-kira seperti ini. Ya, ini FC-nya, ini F1, ini F2. Nah, nanti faktor kualitas itu nanti mempengaruhi ini ya, ketajaman dari ini, slope-nya ini. Berarti kalau Q-nya itu tinggi, berarti F1 min F2 ini akan kecil. Nah, berarti ini akan sempit. Nah, berarti kalau kualitasnya tinggi ini akan semakin runcing ini ke sini. Ya. Kalau kualitasnya rendah ya semakin tumpul seperti ini. Nah, memang kalau idealnya kalau kita mengurangi nilai R itu nanti akan semakin runcing seperti ini ya, akan semakin tinggi kualitasnya. Tetapi bagaimanapun juga namanya induktor pasti punya R. Induktor itu punya resistansi sehingga nanti akan terbatas oleh resistansi induktornya. Kapasitor juga punya resistan internal. Nah, sehingga kita tidak bisa menghindari itu. Nah, sehingga ini ya kalau idealnya kalau semua komponen itu ideal ini akan membentuk suatu speak ya atau mungkin semacam lidi gini ya. Nah, itu idealnya, tapi kan ternyata kan tidak mungkin ideal ya. Nah, sehingga di sini itulah yang mempengaruhi faktor kualitas. Adanya resistansi itu nanti akan menurunkan faktor kualitas filter ya, sehingga ini tidak bisa runcing tapi ini mungkin agak tumpul gitu kan. Nah, itu tentang filter ya. Nah, ini filter ini nanti akan banyak digunakan. Nah, sehingga ini kita ulang di sini. Nah, kalau pada soal-soal di mahasiswa itu biasanya ini saya keluarkan di sini ya. Saya keluarkan ini. Nah, ini buatlah turunan persamaan yang menggambarkan transfer function-nya ini ya. Filter low pass untuk RC, high pass untuk CR, kemudian low pass untuk LR, kemudian high pass untuk RL ya. Nah, mungkin nanti kalau yang bisa memberikan persamaan nanti silakan nanti ya. Mungkin kita coba menggunakan soal seperti itu. Meskipun nanti kita bahas juga nanti di pertemuan-pertemuan ke depan ya, karena saya juga memberikan tugas ke mahasiswa ini, ke mahasiswa yang reguler ini. Nah, itu tentang filter ya, tentang filter. Jadi ada beberapa filter yang dasarnya dari filter lulus rendah, lulus tinggi, meluluskan suatu pita dan menolak suatu pita. Nah, sehingga kita mengenal minimal 4 atau kita mengulang minimal 4 filter di sini.